Di balik setiap perjalanan Kang Deddy Mulyadi, ada sosok kecil yang selalu setia di sampingnya. Egi bukan sekedar anak kecil biasa, tapi sahabat kecil yang membuat setiap momen KDM penuh. Dari tawa polosnya sampai cara dia menatap Kang Deddy seperti seorang ayah sendiri, semua terasa begitu hangat. Tapi di balik kedekatan itu ada satu hal yang belum pernah diceritakan KDM kepada siapapun. Sebuah alasan besar kenapa Egi begitu berarti bagi dirinya. Dan hari ini kisah itu akhirnya terungkap. Pagi itu suasana sawah di Subang terasa berbeda. Di tengah hamparan hijau yang luas, Kang Deddy Mulyadi mengajak Egi bermain seperti layaknya anak kampung. Tanpa sepatu, tanpa batas, mereka berlari di pematang sawah sambil tertawa lepas. Tak lama keduanya mulai bermain lumpur. Egi menyiratkan lumpur ke Kang Deddy dan Kang Deddy membalas dengan tawa besar yang membuat anak-anak kampung ikut bergabung. Tak peduli baju kotor, yang penting hati bahagia. Mereka pun turun ke kali membersihkan diri bersama-sama. Suara air yang jernih, canda tawa anak-anak, dan kebersamaan yang begitu tulus membuat momen itu terasa sangat berharga. Kang Deddy sengaja membiarkan Egi dan anak-anak lain bermain sepuasnya, karena ia tahu inilah masa kecil yang sesungguhnya. Bermain di alam, merasakan lumpur, air sungai, angin, dan tawa teman-teman jauh lebih indah daripada hanya menatap layar gadget. Hari itu Egi bukan hanya bermain, dia belajar arti kebebasan, persahabatan, dan kebahagiaan sederhana yang mulai hilang di zaman sekarang. Mana pakai tegrok itu? Ayo ke bawah dia. Ayo, kabar lah. Ayo dia, Jager mana Jager teh? Mana Jager teh? Mana Jager? Oke, kabe tuh. Yang pernah berkelahi, salaman. Teman gelut deh. Oh, mana deh? Salaman deh, gelut tinggi sana deh. Isi pernah gelut. Oh, ya, pernah gelut. Isi Egi. Gimana turun? Mana pernah gelut? Turun. Turun. Mana yang tadi Hampura. Ya? Mana temen yang mau pesodi ke sekolah? Di sebuah siang yang teduh, Egi sudah lebih dulu berada di makam ayahanda Kang Deddy. Dengan sapu kecil di tangannya, ia membersihkan area makam dengan penuh ketelatenan, seolah menjaga tempat itu seperti rumahnya sendiri. Tak lama kemudian langkah Kang Deddy terdengar mendekat. Beliau datang dengan wajah sendu, membawa bunga untuk ayah yang begitu ia cintai. Kang Deddy berdiri di samping Egi, menatap pusaran ayahnya sambil menarik napas panjang. Ia mulai menaburkan bunga dengan pelan, namun sebuah momen tak terduga membuat suasana berubah. Tangan Kang Deddy menaburkan bunga tepat di kepala Egi yang sedang menunduk. Egi terdiam sepersekian detik, lalu menengadah dan tertawa lepas. Tawa polos, tawa yang langsung menular membuat Kang Deddy ikut tersenyum di tengah rasa kehilangan yang masih mengganjal di dada. Suasana haru berubah menjadi hangat di tengah makam yang sunyi. Tawa Egi menjadi hiburan yang menenangkan hati Kang Deddy, seakan mengingatkan bahwa meski ayahnya telah tiada, masih ada orang-orang yang tulus membuatnya tersenyum.
Sebuah momen yang sederhana namun menyentuh, yang membuat duka hari itu terasa lebih ringan. Wah, kamu lagi nyampe Ki. Sampai Ki. Di lapangan upacara barak militer, Kang Dedi berdiri tegap sebagai pemimpin upacara kelulusan. Barisan para peserta berdiri rapi, termasuk Egi yang kini resmi lulus. Setelah berminggu-minggu ditempa disiplin keras, namun seperti biasa momen serius ini tak bisa lepas dari tingkah unik Egi. Ketika namanya dipanggil, Egi maju ke tengah lapangan untuk melapor langsung kepada Kang Dedi. Egi maju dengan langkah tegap, tapi ekspresi wajah yang kaku menahan tawa. Sesampainya di depan KDM, ia memberi hormat seadanya. Tiba-tiba momen lucu pun terjadi. Dengan suara pelan tapi jelas terdengar Egi berkata, "Kang Dedi, ada uang nggak buat dikasih ke pelatih aku?" Suasana yang tadinya khidmat berubah jadi pecah tawa. Para pelatih ikut tertawa. Kang Dedi menundukkan menahan senyum dan semua peserta upacara tertawa menahan suara. Kang Dedi akhirnya memberikan uang. Momen ketulusan yang seharusnya tegang berubah menjadi hangat dan penuh canda. Kehadiran Egi selalu punya cara tersendiri untuk membuat hari yang serius menjadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Siapa namamu? Geser sini. Uj. Geser lagi. Uj. Satu lagi. Egi Pak. Egi apa? Egi Pak. Tempat tanggal lahir. Dulu Pak. Tanggal berapa lahirnya? Tanggal 10 Pak. Hah? Mic-nya jangan terlalu dekat, jauhin. Lahirnya tanggal berapa? 10 bulan apa? Atau Pak, nenek Pak. Nenek Egi di Bogor Pak. Oh, jadi bukan. Sini, mic-nya agak jauhin. Siap. Turunin mic-nya. Oke. Kamu lahir tanggal berapa, bulan berapa? Tahu Pak. Jadi kamu tidak tahu kelahiran tanggal berapa? Siap. Tidak tahu? Siap. Tahun berapa? Ini negara mana ini? Di mana Pak? Hah? Barak militer. In. Ikutin. In. Do. No. Ne. Indonesia. Jadi negara mana? Indonesia. Ah, itu. Kamu sujud yang pelatihnya. Oh. Deku atuh, hormat sama pelatih. Deku. Deku. Wah, bisa lagi. Kasih uang nggak Pak? Hah? Uang kalinya. Punya duitnya? Bapak. Kamu nyuruh sama saya kasih uang? Kan Egi anak bapak uang. Aduh. Nek. Siapa? Siap. Hitung dulu, baru dibagi dua. Hitung dulu, baru bagi dua. Bener Pak. Sok hitung dulu. Oke, hitung. Di ruang tamu rumah KDM, suasana mendadak heboh. Egi duduk gelisah sambil merapikan rambut karena hari itu dia dan KDM akan video call dengan wanita yang sedang ia taksir, Nuri Bohai. Begitu video call tersambung, wajah Nuri muncul. Cantik, ramah, senyum bikin Egi langsung salah tingkah. KDM yang dari tadi mengamati hanya bisa nyengir melihat tingkah sahabatnya itu. Dengan penasaran, KDM akhirnya bertanya, "Nuri, katanya kamu janda ya?" Nuri langsung tertawa kecil dan menjawab santai, "Aduh, bukan Pak. Saya punya suami, lagi di luar belanja."
Detik itu juga suasana langsung pecah. Egi membantu KDM melongo lalu bruk. KDM refleks menepuk bahu Egi sambil ngakak keras. Ki, salah tembak kamu, itu bukan janda woi. Egi cuma bisa tersenyum pahit sambil menutup muka, sedang KDM terusan ngakak sambil keluar air mata. Akhirnya mereka bertiga malah ketawa lepas bersama. Video call yang awalnya serius berubah menjadi momen paling kocak di rumah KDM. Aisyah teh hidup masalah Ki. Ayo bapak tuh heureuy we eta mah. Tapi dek Egina bogoh, dinu ieu lagi dikasih nama Nuri Lope. Ya bapak eta mah heureuy. Oh, ai teteh umur sabaraha? Wah, itu mah Bohai cenah. Naon ge? Bohai cenah. 35 tahun. ai teteh janda. Iya, gaduh carogen. Aisyah teh hidup masalah Ki. Mana hantu kesalaki. Bagong emang. Stres. Bosan. Kacau deh. Egi membuat geger karena memborong bakso. Karena Egi merasa anak bapak aing. Bukannya marah, KDM malah tertawa lepas. Karena itulah kebahagiaan Egi dan KDM. Wajar. Mana ngaborong kabeh, bukan ujang mayar teh. Ada anak bapak. Bapak, jeung mun anak bapak mah meuli bumbur ge sa motor. Para samangkokna. Pak. Pak, berapa duit, Pak? Waduh, seberapa duit mangkokna? 7.000. Ah, Oke, siap. oke siap. Nah, kalau Egi ya begini hidupnya. Tiada hari tanpa kebahagiaan, tiada hari tanpa keceriaan. Nah problem hidupnya.